Hai, saya Ika De Agung Wignana Putra. Saya lahir di Luwus 25 Juni 98. Saya pemain Bali United. Kalau menurut saya sih sepak bola bisa dibilang segalanya. Soalnya dari kecil saya udah diajarin main sepak bola. Bagi saya sepak bola adalah segalanya. Mungkin karena sering diajak nonton sepak bola oleh bapak, terus lingkungan di rumah olahraganya yang populer cuma satu, yaitu sepak bola. Mungkin dari sana saya sangat suka sepak bola. Mungkin karena udah seneng, jadi waktu bermain agak kurang. Soalnya saya lebih fokus ke sepak bola. Tapi juga sepak bola bagi saya juga hobi, cita-cita. Jadi saya bermain bola juga merasa senang. Mungkin bermain sepak bola juga bisa ngebuat waktu bermain saya bisa terpenuhi. Kalau untuk ngeluh kayak gitu nggak pernah, soalnya emang dari kecil udah senang sepak bola, terus orang tua juga senang, lingkungan juga ngedukung, jadi saya nggak ada rasa ngeluh atau gimana. Nggak pernah sih, kalau sampai teman-teman juga nggak ada yang ngejauh atau gimana, malah makin dekat, bisa ngedukung juga. Sering kalau misalnya libur bisa kumpul juga kan. Jadi semua pada ngedukung di lingkungan gitu. Kalau dulu bapak pemain bola, walaupun bukan pemain profesional, tapi emang dari dulu, dari kecil lah dibilang emang suka main bola. Dari 18 itu pemberian dari bapak, soalnya dulu pas bapak main bola selalu pakai nomor 18, jadi mungkin diturunin ke saya. Kalau nggak salah dulu bapak suka pemain liga di Eropa, ada pemainnya nomor 18, dari sana pakai nomor 18. Yang pertama sih berdoa, terus minta kayak pesan atau motivasi lah ke orang tua dan keluarga. Habis itu baru mungkin ada teman-teman yang ngasih selamat atau gimana di sosial media juga. Kalau di Bali United Senior yang paling saya ingat pas lawan Mitra Kukar. Soalnya itu debut pertama kali saya di sepak bola profesional. Iya, soalnya itu gol pertama saya di sepak bola Indonesia lah, di karir profesional saya. Jadi itu juga, kalau itu sih, kalau beban nggak pernah, soalnya kalau di pas pertandingan saya nggak pernah mikirin yang lain. Saya hanya fokus ke pertandingan itu. Mungkin itu saya juga berterima kasih ke supporter yang udah ngasih saya julukan itu. Ya, saya di setiap pertandingan hanya menampilkan permainan yang terbaik, itu aja. Tentunya sangat senang, soalnya semua pemain di Indonesia pasti mempunyai cita-cita membela negara. Bukan hanya di Indonesia juga aja sih, di luar negeri juga pasti fokus utamanya bisa membela negara. Yang pertama sih agak minder, soalnya saya belum tahu pengalaman di timnas, belum tahu banyak pemain lah di timnas, gimana di dalam di timnas itu kayak gimana. Pasti agak minder, tapi karena saya udah mempunyai cita-cita dari kecil dan bangga juga, dorongan keluarga juga, jadi saya tambah semangat pas seleksi timnasnya. Kalau pas AFF U23 kan sama-sama dari Bali, sama Dalen, dekat juga Billy, banyak sih, hampir semua dekat. Hanif, Nur Hidayat, hampir semua welcome sama saya. Kalau yang itu pas habis seleksi di kabupaten, seleksi pas
timnas U21 pas zaman Coach Indra. Kan seleksinya di kabupaten dulu. Terus saya udah lolos pas seleksi di antar semua gabungan. Terus saya mengalami kecelakaan. Pas pulang sekolah. Pas pulang sekolah jarak rumah saya sama sekolah pas SMA itu lumayan agak jauh. Jadi pas pulang saya udah dekat-dekat rumah. Saya udah nggak ingat lagi. Terus tiba-tiba saya udah di rumah sakit. Terus saya kaget banyak ada tutupan jahitan kayak gitu. Saya udah ingatnya langsung di rumah sakit aja pas itu. Terus di tangan ada retak juga sama di dagu. Semua dioperasi juga pas itu. Kalau dengar cerita dari orang tua sih dia udah nangis kayak gimana ya. Takut kehilangan, soalnya dia tahu kalau saya dari kecil udah pingin main bola, dia pikirnya cuma satu, apakah anak-anaknya bisa main bola lagi atau enggak. Soalnya dari kecil emang niatnya, cita-citanya emang main bola. Kalau untuk ngelepas dari sepak bola saya nggak pernah terpikir. Saya fokusnya pas cedera itu gimana caranya saya bisa balik lagi main bola, cuma fokusnya itu. Jadinya selama hampir setahun saya off dari sepak bola. Terus saya udah nggak ada pikiran bisa masuk Bali United pas itu. Soalnya saya hanya fokus gimana caranya saya bisa main bola lagi. Soalnya dari kecil udah pingin sekali bermain di tim profesional. Kalau sampai bisa full main bolanya, hampir 1 tahunan saya diem di rumah, terus latihan-latihan di rumah. Kalau udah jalannya habis sekitar 6 bulan atau 4 bulan udah bisa jalan normal sih. Iya, satu tahunan sih. Pas udah mungkin saya juga nggak terlalu kayak saya dengar cerita dari teman-teman yang lain kalau habis patah tulang ada trauma yang paling gimana kayak gitu. Tapi kalau saya mungkin karena udah seneng sama kangen main bola, pas main bola saya nggak terlalu trauma, takut kayak patah lagi atau gimana, saya nggak ada. Soalnya dokter pas itu juga bilang kalau kamu habis operasi tulang kamu bakal lebih kuat kayak gitu. Jadi traumanya agak kecil sih. Terus ceritanya pas seleksi itu saya pas udah sembuh, saya kan ikut tes PLN juga. Terus harinya barengan tes akademik di PLN sama tes Bali United di sini. Terus ibu saya nyuruh ke PLN, tapi karena saya emang pingin dari kecil, pingin di tim profesional, jadi saya milih Bali United. Padahal tes PLN itu cuma lagi sekali tes aja udah bisa masuk di sana, kerja di sana. Tapi saya memilih sepak bola. Itu kalau pas tabrakannya pas kelas SMA kelas 2. Setahun pas sudah hampir tamat, ya langsung tes PLN sama milih sepak bola. Keluarga pasti sangat memotivasi lah. Pokoknya ngedukung asupan gizi, latihan, semua didukung sama keluarga, terutama bapak sangat ngedukung saya supaya saya bisa balik lagi. Soalnya pasti mereka udah tahu cita-cita saya dari kecil. Kalau target sih saya nggak pernah memasang target tahun depan mau gini. Yang penting setiap tahun atau setiap pertandingan saya bisa menampilkan permainan yang terbaik. Dari perjalanan karir saya selama ini saya nggak pernah target. Saya ngikutin gimana ke depannya aja. Yang penting saya tetap bekerja keras, tetap semangat. Nanti hasilnya pasti bakalan mengikuti. Ada ada temen sih yang ngasih tahu bahwa di sana ada
yang apa, yang pengalamannya mirip kayak saya, terus di DM juga saya dapat gini langsung ke orangnya, ke sana ngasih motivasi atau pengalaman. Soalnya saya dulunya juga kayak dia, pas lagi pingin-pinginnya mengalami musibah, terus saya ke sana ngasih motivasi, ngasih pengalaman, bahwa kalau dia emang benar-benar pingin main bola, suatu saat kalau tetap bekerja keras pasti bakalan bisa jadi kayak saya. Iya, kasih jersey biar dia juga ada semangat. Siapa tahu dari sana dia punya motivasi lebih lah supaya bisa sembuh dan bisa main bola lagi. Harapannya sih ya semoga setiap tahun sepak bola bisa lebih baik. Sepak bola Indonesia terutama bisa lebih baik, apalagi tahun depan ada gelaran Piala Dunia U20. Mungkin dari sana bisa menjadi pengalaman gimana caranya supaya bisa lebih baik. Siapa tahu nanti Indonesia bisa main di Piala Dunia yang senior. Yang harapannya sih yang paling gini tetap lanjut secepatnya sih, kalau bisa secepatnya, soalnya ini udah hampir setahun kita sebagai pemain juga off, nggak ada pertandingan resmi. Mungkin dari segi fisik atau mental juga pasti menurun. Saya harap sih semoga Liga 1 ini cepat berlangsung. Sebagai pemain sih sekarang kita cuma bisa nunggu dari keputusan PSSI aja, tapi kita juga harus selalu siap kapanpun pertandingan itu dimulai. Jadi kita harus tetap menjaga kondisi fisik, mental juga. Jangan sampai gara-gara ini kita pindah ke cabang lain atau hal lain kayak gitu. Nah, pesannya kalau ada yang mempunyai pengalaman kayak saya, harus tetap semangat, harus tetap berjuang, dan juga berdoa. Percaya suatu saat kalau emang seriusan, kalau benar-benar ingin mencapai tujuan, pasti bisa tertuju. Terus untuk fans Bali United, semoga selalu sabar, selalu tetap mendukung Bali United apapun kondisinya, maupun lagi seneng ataupun lagi susah kayak sekarang nggak bisa nonton ke stadion, tetap mendukung, tetap ngasih doa untuk pemain dan semua staff Bali United. Tetap semangat dan selalu berusaha, percayalah karena keajaiban datang pada orang yang berusaha dan berdoa. Bali United jaya!